terus-menerus bertengger di puncak survei, tetapi ketika sikapnya itu menjadi kekecewaan bagi banyak orang, survei LSI merilis dan memposisikan Ganjar Pranowo di bawah Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sebangsa tanah air, Anda kembali lagi di channel Adib TV Official, kembali menyoroti politik terkini pasca hebohnya dan viralnya Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Banyak yang mengira bahwasannya pengaruh dari pernyataan, pengaruh dari sikap, pengaruh dari suara para elit politik, beberapa partai politik, dan para ormas itu mempengaruhi sikap FIFA dalam rangka mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tetapi saudara sebangsa setanah air, ada juga yang beralasan bahwa sikap itu tidak ada pengaruhnya. Sikap itu tidak ada dan sangat kecil untuk mempengaruhi FIFA dalam rangka FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tetapi itu biarlah, karena sudah berlalu. Saya berpikir bahwa itu adalah suatu demokrasi. Semua dijamin untuk bersuara, semua dijamin untuk bersikap dalam rangka mewujudkan demokrasi yang baik. Tentunya pada waktu itu kita sudah menyoroti bahwasanya yang bersuara lantang adalah dari kalangan PDIP Perjuangan, kader-kadernya yang begitu bersinar, yakni adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo akibat sikapnya dia dibully habis-habisan, bahkan saya juga mengkritik keras pada waktu itu. Tetapi itu, di balik peristiwa itu saya melihat bahwasanya itu adalah sikap, ya, sikap demokrasi, sikap komitmen menjaga terkait ideologi, ya, dan alasan-alasan lain yang membuat Ganjar Pranowo dan PDIP Perjuangan menjadi suatu motor untuk menolak daripada keikutsertaan timnas Israel. Kalau menurut saya tidak suatu instruksi partai, tetapi lebih kepada panggilan yang nyata. Memang harus sikap seperti itu dari PDIP Perjuangan. Kita tahu karena PDIP Perjuangan tidak jauh-jauh dari suatu pemikiran Insinyur Soekarno, tidak jauh-jauh. Maka spontan itu adalah suatu sikap. Kalau itu instruksi dari PDIP Perjuangan, kenapa Gibran Rakabuming Raka berbalik dari pernyataan Ganjar Pranowo dan pernyataan Gubernur Bali terkait sikapnya keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20? Gibran Rakabuming Raka pada waktu itu malah justru menyodorkan stadion di Solo untuk dipakai dan siap menggantikan Bali sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi kan sangat kecil kemungkinan itu adalah instruksi partai, sangat kecil. Itu menurut saya adalah sikap panggilan, ya, bahwasanya memang harus bersikap. Dan saya pun juga mengakui bahwa itu adalah suatu bagian dari demokrasi. Semua berhak berbicara, semua berhak bersikap terkait hal-hal tersebut. Tapi pada waktu itu juga sempat saya menyoroti saudara sebangsa setanah air, lucunya dari para politikus yang tidak bersuara seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, pada waktu rame-ramenya akhirnya tidak bersuara. Tapi ketika sesudah Indonesia resmi dicabut mandatnya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, baru berbicara, baru bersuara dan lain sebagainya. Ini kan suatu kalau kata netizen itu adalah bunglon, ya. Jadi memanfaatkan momentumnya.
Dia tidak mau dibully, tidak mau dicaci maki, tidak mau dikritik ya. Maunya diunggulkan terus, berbeda dengan Ganjar Pranowo yang berani bersikap bahwa hal tersebut memang suatu komitmen bagi dia dan siap untuk dikritik serta dibully. Sampai-sampai Instagramnya beberapa hari ini masih terkait bully Piala Dunia U20. Luar biasa, saya salut itu sebagai suatu sikap yang komitmen dan harus diambil oleh Ganjar Pranowo, tetapi pada waktu itu jujur saja saya juga mengkritik. Saya juga berada di pihak yang kecewa, berada di pihak yang benar-benar sangat menyayangkan akan hal itu. Dengan berbagai alasan dan analisis terkait ikut sertanya Israel di Indonesia. Ya, saudara sebangsa setanah air, setelah Piala Dunia gagal digelar, salah satu survei meliris ya, bahwasanya kader yang tengah bersinar di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, itu turun beberapa persen. Sebelum-sebelumnya dia terus-menerus bertengger di puncak survei, tetapi ketika sikapnya itu menjadi kekecewaan bagi banyak orang, survei LSI merilis dan memposisikan Ganjar Pranowo di bawah Prabowo Subianto dan di atas Anies Rashid Baswedan. Saudara sebangsa setanah air, kemudian sekarang ada survei baru dari SMRC ya, yang mana Ganjar kembali unggul di beberapa daerah ya, seperti di Jawa Tengah dan di kalangan priai dan di kalangan santri. Kita tahu Ganjar Pranowo memang setelah bahkan sebelumnya itu sangat dekat ya, sangat beberapa jadwal kerjanya untuk bersilaturahmi dan sowan kepada kiai di Jawa Tengah ya. Mungkin itu ya yang membuat daripada Pak Ganjar Pranowo kembali unggul, menduduki di puncak pertama di atas Prabowo Subianto, di atas Anies Rashid Baswedan. Saudaraku sebangsa setanah air, mungkin ya terkait hal ini atau terkait bahkan Pilpres 2024, saya agak condong kepada Ganjar Pranowo karena komitmennya yang benar-benar menutup celah-celah ancaman dalam negeri terkait ideologi. Dalam hal ini kita tahu ideologi yang masih menjadi halu bagi mereka, para pendukungnya, ideologi yang masih menjadi suatu hal yang diperjuangkan. Ini ideologi khilafah masih terus digencar, masih terus digembur-gemburkan. Terkait sikap Ganjar Pranowo dalam rangka menolak segala bentuk radikalisme, itu tentunya menutup celah ancaman dari dalam negeri dalam rangka membersihkan Jawa Tengah, bahkan insya Allah kalau dipilih jadi presiden, membersihkan Indonesia suatu saat dari sarang-sarang radikalisme. Malah baru-baru ini ada berita juga ya, adanya teroris yang bentrok ricuh dengan Densus 88 yang mengakibatkan baku tembak ya, sampai pada beberapa aparat juga ikut serta dalam korban itu adalah di Lampung ya, di Lampung kalau nggak salah. Ini kan kita tidak bisa menutup mata bahwasanya ideologi radikalisme menjadi PR, menjadi suatu tugas bersama bagi bangsa Indonesia untuk diselesaikan ke depan. Nah, tentunya sikap Ganjar Pranowo dalam rangka menolak radikalisme itu menurut saya sangat penting karena berkaitan dengan ideologi bangsa, berkaitan dengan penutupan celah-celah dari ancaman dalam negeri. Itu yang membuat saya saat ini, walaupun saya sempat mengkritik terkait Piala Dunia, tetapi saya tetap condong kepada Ganjar Pranowo. Walaupun ada calon yang juga tengah bersinar, bagaimana sikapnya terkait mengusut tikus-tikus, mengusut para koruptor di Kemenkeu, termasuk di Bea Cukai dan Perpajakan, yaitu Mahfud MD,
yang terus memperjuangkan adanya kasakusuk korupsi, adanya suatu pencucian uang yang mencapai nilai fantastis di lingkaran Kemenkeu dari 2005 sampai sekarang. Mungkin hal itu masih menjadi tugas dan PR untuk ditelusuri kembali oleh Mahfud MD. Jadi Mahfud MD ini menjadi sosok alternatif menurut saya. Kalau nantinya Ganjar Pranowo tidak didukung oleh PDIP, saya akan berpihak kepada Mahfud MD. Dan berita terkini terkait politik semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.